Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan perbuatan seksual secara paksa, tindakan lisan, fisik, ataupun isyarat yang bersifat seksual, ataupun perilaku lain yang bersifat seksual. Pelecehan seksual ini dapat terjadi pada siapapun, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dan juga dapat terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Secara garis besar, bentuk pelecehan seksual dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal artinya pelecehan ini berbentuk intonasi, yaitu berupa kalimat maupun kata-kata, baik itu dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan pelecehan seksual non-verbal, artinya bentuk pelecehan seksual ini terjadi melalui sentuhan, rebahan, dan kontak fisik yang lainnya. Nah, pelecehan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana pada pasal 8A, kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam 5 huruf C, meliputi A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan B. adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang atau seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan lainnya. Nah, ancaman ini dijatuhkan hukuman pidananya 12 tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta. Sedangkan pada pasal 8B dihukum 15 tahun penjara dan denda paling sedikit 12 juta. Dampak pelecehan seksual terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada gangguan fisik, gangguan mental, dan juga efek emosional. Gangguan mental dapat berupa gangguan stres pasca trauma atau PTSD, termasuk kilas balik, mimpi buruk, kecemasan berat, pikiran yang tidak terkendali, depresi, termasuk kesedihan yang berkepanjangan, perasaan putus asa, lalu tangisan yang tidak dapat dijelaskan, penurunan atau penambahan berat badan, kehilangan energi atau minat dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati, pikiran atau upaya bunuh diri, disosiasi termasuk tidak bisa fokus pada pekerjaan atau tugas sekolah, serta tidak merasa hadir dalam situasi sehari-hari. Selanjutnya, efek emosional dapat berupa mempunyai masalah kepercayaan, kemarahan dan menyalahkan, syok, mati rasa, kehilangan kendali, disorientasi, ketidakberdayaan, rasa kerentanan, rasa takut, menyalahkan diri sendiri atau bersalah karena membiarkan kejahatan terjadi, dan merasa bahwa reaksi-reaksi ini adalah tanda kelemahan. Ilustrasi ini diambil berdasarkan data sekunder yang sudah kami peroleh sebelumnya. Ilustrasi ini menceritakan tentang pengalaman seorang mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual oleh pengendara sepeda motor dengan cara memegang dadanya. Nama mahasiswinya sebut saja namanya Sari. Nama Sari di sini hanya sebagai nama samaran saja. Di suatu hari, Sari pergi sendirian ke dokter untuk periksa tentang kesehatannya. Setelah selesai cek kesehatan ke dokter, Sari langsung pulang ke kosannya dengan melewati jalan yang sepi. Berikut contoh ilustrasinya. Jadi untuk kronologisnya, waktu itu gue lagi di kamar temen gue sendiri. Nah terus tiba-tiba omnya temen gue ini masuk kamar gitu. Dan masuk kamar langsung dorong gue ke kasur sambil nyiumin pipi gue, bibir gue, sambil leher gue gitu kan. Nah abis itu gue tetap nolak-nolak gitu, gue dorong-dorong dia. Tapi karena kekuatan dia lebih besar dari gue, karena dia cowok dan lebih tua dari gue, jadi dia kayak maksa-maksa gue gitu. Nah tapi gue tetap nolak-nolak sampai akhirnya gue nendang pahanya, jadi dia langsung mundur gitu. Nah terus dia yaudah habis itu langsung pergi sih setelah gue
ngelakuin itu. Jadi waktu itu tuh gue lewat di jalan yang biasa gue lewatin ke berangkat kampus tuh kan agak sepi gitu ya. Nah terus gue mau berangkat itu jalanannya tuh sepi banget, dan ternyata dari arah belakang tuh ada sepeda motor lewat kan. Nah gue mikirnya tuh gue lebih takut dijamret kan, karena gue nggak kepikiran bakal diapa-apain. Nah jadinya waktu itu gue pegang ada HP di tangan kanan gue pindahin ke kiri, dan ternyata ketika dia lewat itu ya udah ternyata dia kayak ngeremes pantat gue dong. Ya gue kaget, gila, shock banget. Kalau untuk dampaknya sendiri sih mungkin jadi lebih was-was ya. Kayak misalnya gue lagi di rumah sendiri, itu pikirannya tuh suka parno, kayak kemana-mana, kayak takut banget kalau tiba-tiba ada yang masuk terus ngelakuin hal serupa lagi. Atau misalnya lagi di luar sendirian gitu, pasti juga takut aja, misalnya ada cowok-cowok atau om-om gitu, kayak pikirannya jadi lebih ke parno dan psikisnya aja sih yang kena gitu. Ya pastinya gue jadi trauma kan ya lewat situ kalau pagi-pagi buta pas sepi banget. Terus juga kalau sekarang tiap gue lewat situ tuh misalnya gue jalan walaupun gue berdua atau bertiga, tiap ada motor tuh misalkan jalan ke sana, kalau tiap ada motor dari belakang gue langsung membalik begini loh, kayak otomatis membalik, jadi kayak melindungi yang dipegang tadi. Oke. Tahu gimana cara ngebreaknya. Kalau misalnya dia peluk dua tangan, berarti aku mesti buka ini. Akan ada celah di sini. Iya, aku mesti buka tangannya ini dulu supaya aku bisa keluar. Atau kalau misalnya dia pegang leherku kayak gini, aku mesti ngebreak tangan ini kan. Kalau misalnya dia kuat, misal di bela diri itu ada beberapa teknik cara keluar dari sini. Pokoknya aku harus menghadap ke dia. Kalau aku kasih punggung, dia udah posisi paling enak. Gimana cara ngadep ke dia? Aku ngarah ke ini. Pegang tangannya, iya. kemudian, Terus aku Oke.